Cara menjadi pribadi yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya Rahmat Syah. Hari Senin yang lalu, sahabat semuanya, saya sempat membaca sebuah buku yang berjudul The Other 8 Hours. Ketika saya membaca buku ini, baru halaman-halaman pertama saya baca, ada hal yang menggelitik bagi saya. Sang penulis membagikan cerita di mana ada dua orang, Mark dan Sarah, antara si Mark dan Sarah. Di buku ini, dalam cerita ini diceritakan baik Mark maupun Sarah, mereka sama-sama melakukan perjalanan menggunakan kapal. Yang mereka berada di kapal yang sama ke sebuah tempat. Pada saat di tengah-tengah perjalanan, kemudian terjadilah badai yang mengakibatkan kapal yang mereka tumpangi terjadi crash. Sehingga ketika kehancuran tersebut ataupun crash tersebut terjadi, kecelakaan tersebut terjadi karena akibat badai, maka menyebabkan kapal menjadi hancur, terpecah, tetapi para penumpang sudah mulai turun ke laut. Di kondisi seperti ini, dengan pelampung yang ada dan berusaha setiap orang yang ada di sana, maka berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa mereka pegang, sesuatu yang bisa mereka peluk supaya mereka tetap bertahan terapung-apung. Sampai mereka terbawa ke sebuah pulau. Mark berada di sebuah pulau dan Sarah pun juga terdampar ke sebuah pulau yang belum pernah mereka datangi dan tidak ditempati oleh orang di pulau ini. Sebagaimana lumrah manusia ketika berada di tempat hal baru, maka akan mengalami yang namanya jiwa survivor, jiwa-jiwa rasa takut, kegundahan. Mereka terus melihat kiri kanan. Is safe here or not? Itu menjadi pertanyaan dalam diri mereka. Insecure. Mereka berusaha untuk tetap bertahan, maka melangkah-langkah dan masuk ke dalam pulau tersebut. Di dalam pulau, maka mereka pasti akan mencari hal-hal, bahan-bahan, rerumputan, buah-buahan yang bisa mereka konsumsi untuk bertahan hidup. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, mereka terus melakukan hal ini, yang rasa takut pelan-pelan mulai berkurang karena sudah mulai mengenal medannya. Mark dan Sarah, aktivitas mereka setiap harinya untuk bertahan hidup, mencari makanan, apapun di pulau tersebut mereka kelilingi. Namun mereka punya kesamaan di sore hari, yakni menikmati hidup di bibir pantai. Mereka melihat sambil matahari terbenam. Di matahari terbenam ini, mereka cuma menikmati indahnya pemandangan mereka lihat. Namun, ada perbedaan antara Mark dan Sarah. Sarah sambil menikmati, melihat ke langit, melihat ke matahari, melihat ombak, merasakan angin yang sepoi-sepoi, dia melakukan catatan-catatan di pasir, di tanah. Dia bisa tulis, walaupun di sana nanti akan hilang lagi, tetapi dia berusaha untuk memikirkan ide-ide apa saja yang bisa saya lakukan supaya saya bisa survive dari kondisi ini. Terlintas ide di dalam kepala Sarah, bagaimana kalau saya bikin rakit? Kayaknya saya bisa bertahan hidup dengan cara saya mengambil kayu-kayu yang ada, kemudian dari urat-urat, kemudian saya ikat, lalu bisa untuk nanti mencari pertolongan. Itu yang terancang dalam kepala Sarah. Dan dia pelan-pelan melakukan ide-ide yang dilakukan, tapi tidak berhasil. Besoknya lagi melakukan hal yang sama, tapi Mark tetap di sore hari ya menikmati, hanya melihat saja. Sarah bukan hanya itu, tetapi dia juga menambahkan, membayangkan, memvisualisasi bahwasanya dia tetap akan bisa menikmati makanan coklat bersama dengan ibunya. Dia bisa menikmati perjalanan bersama dengan keluarganya. Setiap hari dia menjaga pemikiran ini dalam dirinya sambil memikirkan hal-hal apa pelan-pelan diimprove untuk bisa dia agar bisa terselamatkan dari pulau ini. Terfikir dalam dirinya, bagaimana kalau saya membuat sebuah
mencari sebuah tempat yang agak lapang, sehingga berharap nanti di wilayah tersebut dia bisa membuat tulisan SOS, semacam pertolongan. Dan dia membuatnya bukan saja hanya mencari untuk bisa dibuat dalam bentuk tulisan dengan cara mengukir tanahnya, tetapi juga menyiapkan ranting-ranting yang mudah untuk terbakar. Dan dia memperkirakan kalau kira-kira hujan turun supaya ranting-ranting ini aman, apa yang diperlakukan. Betul-betul dipersiapkan dengan baik. 6 bulan kemudian, yang mereka harapkan terjadi sebuah pertolongan, baik Mark maupun Sarah. Di kejauhan mereka mendengar suara pesawat terbang melintasi pulau yang mereka tempatin. Apa yang dilakukan oleh Mark? Tiba-tiba di situ dia terpikir, aku harus melakukan sesuatu supaya mereka tahu kalau aku ada di sini, supaya aku tertolong. Itu yang dipikir oleh Mark. Lalu di sana dia menjadi kalang kabut. Apa yang bisa dilakukan? Yang api unggun yang biasanya ada pada dia, dan dia berusaha untuk membakarnya supaya keluar asap. Tapi apa yang terjadi kemudian, karena dia tidak prepare sebelumnya, maka dia butuh waktu lama untuk menghidupkan api ini. Dan pesawat tetap melaju. Makin mendekati, dia kemudian kayaknya nggak memungkinkan. Mending aku lari ke pantai, ke bibir pantai, supaya aku bisa teriak dan mereka bisa melihatku. Itu yang terpikir oleh Mark, dan dia melakukannya sambil dia berteriak, "Oi, saya di sini, tolong saya!" Tapi pesawat tetap melintasi pulau yang ditempatin oleh Mark, yang dia terselamat. Antara Mark dan Sarah sekitar 2 mil. Sementara Sarah, begitu dia mendengar dari kejauhan ada suara pesawat, maka dia segera mengeksekusi apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dia membakar api, dia membakar ranting-ranting tadi untuk menghidupkan api sehingga ada asap yang mengebul ke atas. Sehingga dari atas kemudian pesawat tadi memutar-mutar di atas pulau yang ditempati oleh Sarah, dan pesawat tersebut kemudian mencari tempat terdekat yang mereka bisa untuk landing. Tak lama kemudian datanglah Scotchy Rescue ke pulau Sarah. Sarah pun berenang mendekati Scotchy-nya dan dia terselamatkan. Pihak rescue bertanya, apakah ada orang lain yang bisa kami selamatkan di pulau ini? Tidak ada, cuma aku sendiri. Sarah terselamatkan dan Mark tetap berada di pulau itu. Setelah saya membaca kisah di buku ini, saya sempat terpikir betapa kisah antara Mark dan Sarah ini mirip-mirip badai yang mereka hadapi, seperti pandemi saat ini yang sedang kita jalani. Pandemi hampir 1 tahun. Entah kenapa terlintas dalam benak pikiran saya ketika proses pandemi sedang berjalan dan akan terus berjalan seperti ini, sambil berharap sesuatu akan miracle terjadi, sambil berharap akan terjadi sebuah new normal kehidupan yang baru, dan kemudian COVID-19 ini berlalu. Tiba-tiba muncul pertanyaan dalam diri saya, proses yang sedang saya lakukan saat ini, apakah saya sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Sarah atau Mark? Hanya sekedar berharap akan ada pertolongan, atau memikirkan hal-hal yang bisa dipersiapkan sehingga ketika momentum itu hadir, maka saya bisa mengambil momentumnya dan mendapatkan keselamatan, mendapatkan suatu hal yang kita inginkan menjadi lebih baik dibandingkan kemarin. Menjadi pertanyaan untuk Anda juga, yang manakah Anda yang sedang Anda lakukan saat ini, yang sedang kita lakukan saat ini? Apakah kita termasuk yang dilakukan oleh Mark atau Sarah? Saya Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.